warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya punya teman namanya Kang Pi. Dia dari Sukabumi, kemudian sekarang ada di Jakarta di sebuah pertokoan di Jakarta Selatan. Ya, saya akan bincang-bincang bagaimana sih Kang Pi ini dari Sukabumi sampai Jakarta. Udah gitu dalam rangka apa dan bagaimana proses perjalanannya dengan adanya keterbatasan. Ya, kita bincang-bincang dengan Kang Pi bagaimana dia menerobos lalu lintas yang ramai, kemudian macet, bahkan jauh ya. Kalau saya lihat Sukabumi Jakarta itu sekitar 120 kilo. Naik apa ke sini? Dan itu apa kendalanya bagi seorang disabilitas netra ketika keluar rumah? Yuk kita dengar bincang-bincang saya dengan Kang Pi. Ya, assalamualaikum Kang Pi. Katanya dari Sukabumi ya, Jakarta ya. Iya, Pak. Mungkin saya ceritakan nanti dalam rangka apa dan bagaimana ketika kita dari rumah naik apa, kemudian apakah naik kereta, naik bis, atau ada antar, atau juga ada kendaraan lain ya. Gimana nih perjalanan dari rumah ya, bisa ceritakan? Iya, baik Pak. Terima kasih selamat hari ini. Agak keras suaranya? Ya, terima kasih selamat hari ini untuk semuanya yang menyaksikan channel YouTube Pak Ade Bardi Sahur. Ya, alhamdulillah kemarin saya berangkat dari Sukabumi menuju ke Depok. Ya, niat atau untuk awalnya sih ada kegiatan di Jakarta, ketemu dengan bersilaturahmi lah Pak, intinya dengan Pak Ade, Pak Toto, dan juga para rekan-rekan semuanya. Dan ada juga saudara Pak Ade ya, dan juga yang lainnya dalam rangka memang untuk ya, mohon doanya aja dari semuanya yang menyaksikan channel YouTube ini. Dan apabila dari para pemirsa ya, atau yang melihat channel YouTube ini menyaksikan video ini, kalau yang ingin membantu atau mendukung dengan kegiatan kami silahkan ya, karena memang kami berniat baik untuk pengembangan dan juga memajukan teman-teman disabilitas netra. Nah, saya berangkat dari Sukabumi kemarin itu habis Jumatan. Alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan sama saya, karena kemarin saya pulang kerja, karena saya kerja dulu setengah hari. Alhamdulillah juga saya kerja di salah satu perusahaan juga di Sukabumi perbankan. Saya kemarin berangkat naik Call Mini Pak Ade ya, naik Call Mini dari rumah. Pertama saya naik ojek dulu ya, dengan biidznillah, bismillah, saya percaya dan yakin walaupun dengan keterbatasan yang saya miliki, saya harus mampu dan saya bisa berjalan sendiri, karena memang saya sudah terbiasa pulang pergi ke Jakarta ataupun ke daerah-daerah lain dengan pergi sendiri ya. Pertama saya naik ojek langganan, kemudian saya ke terminal Sukabumi nyari bis. Tadinya saya mau pakai bis ke Depok, tapi bisnya kosong. Akhirnya saya memutuskan untuk naik Call Mini dari Sukabumi ke Bogor. Ya, alhamdulillah sekitar 2 jam lebih saya naik Call sendiri, dan alhamdulillah ternyata banyak orang-orang yang masih ada orang-orang yang peduli ya, istilahnya membantu sampai saya turun di stasiun di angkot. Nah, kemudian Kang Pi bagaimana mengetarin biayanya, kan misalnya 10.000 atau 20.000 kan kita nggak lihat ya. Ya, saya percaya dari awal Pak, saya percaya sama Allah dan saya bilang alhamdulillah ta'ala ya. Saya sih yakin ya, kalau misalkan ini saya nanya berapa Pak ongkos ke misalkan naik Call Mini dari Sukabumi ke Bogor, ya naik bilang 30.000. Ya udah saya kasih uang yang karena kebetulan saya nggak punya receh ya, ngasih 50.000, ya alhamdulillah dia kembaliin 50.000 gitu Pak. Nah, kalau misalnya uang kita 5.000-an semua, gimana mengetarai itu? 5.000, 2.000, 10.000 atau 100.000 atau 50.000, gimana kita tahunya itu? Paling kalau dulu sih gampang ya, uang itu kan ada ukurannya. Kalau sekarang nah ini juga masukan untuk pemerintah, mudah-mudahan didengar juga atau dilihat juga nih. Ya kalau dulu sih kita bisa membedakan, kalau sekarang susah. Paling
kalau waktunya masih lama, paling kita pakai aplikasi di handphone, kemudian kita pisah-pisahin dulu, misalkan yang 5 ribuan, yang 10 ribuan, yang 50 ribuan. Nah nanti ketika udah dipisah-pisah kan kita tahu nyimpennya di mana, posisinya di mana gitu. Tapi kalau terdesak, ya kita lillahi ta'ala aja, kita kasih yang adanya aja. Kalau misalkan si konektor itu jujur ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya bukan untuk saya, untuk dia sendiri gitu Pak. Atau misalnya kurang dia akan bilang Nah, ya. kalau misalkan kurang ya pasti dia bilang. Kalau lebih dia jujur akan kembalikan duitnya ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian dari Bogor, kebetulan kemarin alhamdulillah hujan besar. Saya juga bingung tuh, karena kan saya lebih mengutamakan pendengaran. Saya bingung nyari kemana gitu. Ternyata alhamdulillah masih ada orang-orang yang mau membantu. Pas begitu hujan, saya langsung antar ke angkot ke stasiun. Terus dari angkot sampai di stasiun saya langsung dibantu oleh petugas. Nah ini juga masukan, mudah-mudahan ini layanan publik ini harus dicontoh ya, seperti di stasiun kereta api, benar-benar pelayanan disabilitas sudah lumayan ya, sudah cukup di Indonesia ini, khususnya mereka ada tempat khusus, maksudnya diprioritaskan untuk disabilitas ya, bukan berarti kita ingin diprioritaskan, tapi kita karena dengan keterbatasan ini juga semua layanan publik khususnya atau umumnya juga minimal bisa seperti itu supaya teman-teman disabilitas terlayani dengan baik. Nah kemudian naik kereta saya dicek dulu biasa seperti biasa dengan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan. Saya juga alhamdulillah udah vaksin. Nah, kemudian setelah itu saya beli kartu, lalu saya naik kereta nyampe ke stasiun Depok itu maghrib ya. Nah setelah itu saya nunggu karena lama hujan besar, nunggu di stasiun. Alhamdulillah juga dilayani dengan baik oleh petugasnya. Saya disuruh nunggu sampai jam 7 ya, alhamdulillah saya naik angkot lagi. Sebelum kita di kereta gimana? Kita naik kereta atau mengetahui ini kereta ke Jakarta, kemudian jalur keberapa, kedua, ketiga gimana tuh Ya, dalam perjalanan? kita naik kereta ya diantar sih Pak oleh petugasnya. Oh, Kita diantar sampai di dalam kereta. ke dalam kereta. Ya seperti biasa, setiap kita mau naik ke kereta kita melangkah dulu kan, agak sedikit ada jarak lah, jangan sampai kita kan itu ada longgar ya, ya apa namanya itu, jangan sampai kaki kita salah melangkah lagi, Ya. jatuh atau terperosok gitu ya. Jadi harus benar-benar kita melangkahnya agak luas gitu, agak jauh. Nah setelah di kereta kita langsung ditempatkan duduk ya, di kereta nggak berdiri seperti di angkutan umum. Ada prioritas juga ya buat Iya, disabilitas. alhamdulillah, makanya mudah-mudahan di layanan publik yang lain juga bisa seperti itu gitu, Pak. Jadi seperti itu Pak, dari angkot langsung saya naik Grab, dipesenin sama Pak Eng pakai aplikasi. Tunanetra juga bisa memesan Grab melalui aplikasi. Gojek ya, mohon maaf, salah satu alat transportasi aja lah ya. Alhamdulillah saya nyampe ke rumahnya Pak Eng. Oke. Berarti memang udah terbiasa ya. Ya, Tapi betul. bagi orang yang belum pernah keluar dari rumah lah, gimana tuh perasaannya? Takut dibohongi, takut nanti kejeblos, takut dia nanti kesasar dan sebagainya. Ya, khususnya untuk teman-teman yang disabilitas netra, ya saya hanya memberikan ini saja sih ya kepada teman-teman, nggak usah takut. Yang penting kita mau bertanya dan kita jalan untuk komunikasi ya. Dan kita harus optimis juga, jangan sampai kalau kita ragu dan nggak mau ya berusaha mencoba ya berarti sampai kapanpun kita nggak bakal bisa kemana-mana gitu. Berarti memang diperlukan keberanian dan kepasrahan ya. Ya, kepasrahan. Karena kita yakin dan hidup mati pun kita kan udah ada yang ngatur. Jadi jangan takut. Ya kita pasrah aja, yang penting kita berikhtiar. Pernah nggak suatu saat tuh dibohongin orang atau kesasar atau jatuh atau ke pentok atau ke sandung lah? Karena Kalau itu sih pernah Pak, ya terjatuh. Kayak tadi aja kita udah capek-capek ya, katanya Grabnya, Gojeknya salah gitu ya, transportasinya salah, nunggunya kita harus ke halte 4 ya, kita jalan sampai jatuh tadi sama Pak Henry itu. Itu sudah jadi hal biasa ya, karena memang perjuangan dan suatu kewajaran ya, kita juga harus hati-hati, intinya harus ekstra hati-hati sih. Dan
kita harus benar-benar bisa konsentrasi pendengaran, karena kita kan tidak bisa mengandalkan penglihatan. Ketika kita ada di salah satu lingkungan yang baru, ya kita harus aktif, harus respect, dan juga harus banyak bertanya. Dalam kehidupan Kang Pi, masyarakat Indonesia ya, atau juga Jakarta atau juga Sukabumi, gimana kepedulian dengan teman-teman disabilitas? Cuek, membantu, atau biarin aja deh gitu? Gimana lihat? Respect dari masyarakat itu sendiri sih macam-macam ya, beragam ya Pak ya. Ada yang peduli, ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang sampai nggak mau bantu. Itu sudah salah satu hal kewajaran sih bagi saya, bagi teman-teman disabilitas netra itu sendiri. Yang penting jangan menyerah. Kalau misalkan kita menemukan orang yang cuek, ya biarin aja, kita nyari aja yang lain. Toh di antara semua orang yang itu pasti ada yang lain. Dari 100.000 orang ada aja satu Iya. orang dua orang yang nolong ya. Betul Pak, kita Iya. percaya aja. Tapi Nah. kalaupun teman-teman mengalami kendala, kesulitan, sampai misalkan nggak ada orang pun yang nolong kita kan punya Allah. Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan menuntun kita. Kita percaya, jalan aja kemana kek. Nanti kalaupun salah orang ngasih tahu. Itu aja sih Pak. Harapan Kang Pi ya kepada pemerintah atau di pemerintahan ya, apa nih imbauannya untuk teman-teman disabilitas netra khususnya? Ya harapan kami. Untuk fasilitas, mungkin kemudahan, keringanan dan sebagainya. Harapan saya sih khususnya untuk pemerintahan, pertama diberikan kemudahan untuk layanan disabilitas, baik itu layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan-layanan yang lainnya. Karena kami percaya pemerintah memperhatikan kami, akan tetapi sampai saat ini mungkin pemerintah belum dapat menyentuh keseluruhan dengan kami. Makanya mudah-mudahan nanti pemerintah bisa komunikasi dengan kami, ya salah satunya dengan yayasan kami Media Netra Sehati. Nanti di situ nanti ada nomor telepon pengurusnya atau ketuanya, silahkan Pak, nanti bisa koordinasi dari pemerintah dengan kami untuk bagaimana sih pelayanan dengan disabilitas. Karena sekarang kan banyak nih, atau bukan banyak lagi, sudah ditentukan, sudah ada undang-undangnya pelayanan terhadap disabilitas, kemudian ketenaga kerjaan dan sebagainya. Tapi kan sampai saat ini realisasinya masih kurang, masih belum sampai menyentuh ya teman-teman disabilitas keseluruhan. Nah, oleh karena itu masih banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak terkait yang masih kebingungan bagaimana sih cara untuk melayani disabilitas itu sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya komunikasi kita bisa berjalan, bisa mengetahui tentang kebutuhan disabilitas itu sendiri, ya berkomunikasilah dengan kami, salah satunya dengan yayasan kami. Seperti itu Pak. Ya demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kang Pi dari Sukabumi ke Jakarta, seorang diri, hanya ditemani oleh sebuah tongkat ya, dan keyakinan dan kepasrahan bahwa kita akan sampai ke tujuan kita ketika kita mempunyai keyakinan dan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih ya Kang Pi ya atas bincang-bincangnya ya. Sama-sama Pak. Ya teman-teman yang ingin bergabung dengan kami ada yayasan namanya Yayasan Media Netra Sehati. Nanti akan saya cantumkan nomor kontak kami yang bisa siapapun menyalurkan bantuannya, baik dana, pemikiran, atau pekerjaan bagi teman-teman disabilitas netra khususnya, sehingga bisa diberdayakan semua kemampuan dan semua keterampilan teman-teman disabilitas. Terima kasih. Jangan lupa apabila video ini menarik dan memberikan kepedulian, bisa di subscribe, like, share, komen, dan kita sama-sama membangun Indonesia lebih baik dengan teman-teman kita yang disabilitas lainnya. Terima kasih dan silakan subscribe di channel Ade Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.